Kita tahu bahwa Islam ini agama yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran dan yang semisalnya, hadis-hadis Nabi SAW, dan kami pula yang menjaganya. Salah satu penjagaan terhadap hadis Nabi SAW adalah munculnya para penghafal hadis. Bahkan bukan hanya menghafal, tapi bisa membedakan mana hadis yang sampai kepada Nabi SAW, mana hadis yang tidak sampai. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisabur, dan dia mendapatkan gelar ataupun kunyah Abul Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Muslim ini adalah salah satu imam yang diakui dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana kitab yang dikarangnya adalah nomor urut kedua setelah Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Muslim masuk pada urutan kedua setelah Sahih Bukhari, kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim, dan mengalahkan kitabnya Al-Imam Malik Al-Muwatta' Malik. Beliau dilahirkan di sebuah tempat namanya Naisabur. Sama dengan para ulama yang lainnya, dia juga belajar di waktu kecil, dan ketika itu beliau mulai belajar hadis Nabi SAW ketika usia beliau 12 tahun. Bahkan bapaknya Hajjaj ibn Muslim adalah seorang syekh, artinya juga seorang ulama, tapi tidak sekondang anaknya Muslim. Dan itu disebutkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Farra, kana abuhu Al-Hajjaj minal masyikhah. Bapaknya Imam Muslim, Hajjaj ibn Muslim ini seorang syekh, suka dengan ilmu. Dan Imam Muslim juga dilebihkan dari kawan-kawannya dengan banyaknya safar dan rihlah. Di zaman beliau banyak orang-orang yang belajar hadis, tetapi Muslim ini dilebihkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang cukup kepada Imam Muslim, sehingga Imam Muslim ini dilebihkan dengan banyak rihlah, banyak safar, sehingga gurunya banyak sekali. Dan harusnya seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa harta, maka gunakan harta itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Lah, di antara guru yang sangat spesial bagi Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Jadi ketika Imam Muslim ini sampai di sebuah tempat namanya Bukhara di Khurasan, kemudian berjumpa dengan Imam Bukhari. Dari situ Imam Muslim kemudian banyak bermulazamah dengan Imam Bukhari. Hampir seluruh talabul ilminya, tahun-tahun talabul ilminya itu bersama Imam Bukhari. Sampai-sampai dijelaskan oleh Muhammad ibn Ya'qub Al-Hafidh, ra'aitu Muslim ibn Hajjaj baina yadayil Bukhari yas'aluhu su'al as-sabi. Aku melihat Muslim ibn Hajjaj apabila di depan Imam Bukhari, maka Imam Muslim kalau bertanya kepada Bukhari itu seperti anak kecil bertanya kepada orang tuanya, mengeluh supaya dapat jawaban. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari di mata Imam Muslim itu sesuatu yang sangat spesial. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh para ulama yang lainnya,
fakana yadhhabu ilaihi wa yuqabbilu ma baina ainaihi. Terkadang Imam Muslim ini bangkit menuju Imam Bukhari, kemudian mencium di antara kedua matanya atau keningnya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, da'ni uqabbilu rijlaika, biarkan aku mencium kedua kakimu. Tapi tentu mencium kedua kaki tidak boleh. Ini hanya sekedar bagaimana Imam Muslim itu ingin mengagungkan Imam Bukhari begitu. Kemudian juga sampai-sampai Imam Muslim mengatakan, la yubghiduka illa hasidun ashhadu an laisa fid dunya mithluk. Ya Imam, maksudnya ya Bukhari, tidak ada yang membencimu wahai Bukhari kecuali orang hasad. Dan aku bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada orang seperti kamu. Makanya semalam ketika saya bercerita tentang kisah bagaimana tahdirnya Muhammad Yahya Az-Zuhli kepada Imam Bukhari, yang paling marah siapa? Imam Muslim. Ya. Jadi ketika Imam Bukhari difitnah oleh gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli, bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, padahal Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Bukhari itu hanya memerinci saja bahwa suara orang yang membaca Quran itu makhluk, tapi yang dikeluarkan dari suara itu adalah kalamullah. Tetapi fatwanya Bukhari ini menjadi fitnah di Bukhara, sampai akhirnya Muhammad Yahya Az-Zuhli mentahdir Imam Bukhari agar jangan sampai satu pun hadir di majelisnya Imam Bukhari. Dan ketika itu Muhammad Yahya Az-Zuhli itu sangat berpengaruh, lebih dibandingkan Imam Bukhari. Jadi ketika Imam Muslim berada di majelisnya Yahya Az-Zuhli, Yahya Az-Zuhli ini memperingatkan murid-muridnya dan mengatakan, man yataraddad 'ala al-Bukhari falyakhruj min majlisi. Siapa yang ragu-ragu tentang Bukhari, keluar dari majelis saya. Siapa yang ragu-ragu tentang Bukhari, keluar dari majelis saya, jangan ngaji sama saya. Maka Imam Muslim bangkit, pulang dia. Kemudian dia ambil seluruh catatan yang pernah dicatat daripada Muhammad Yahya Az-Zuhli. Kemudian dia balik kepada syekhnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, dilemparnya catatan itu dan mengatakan, la uhaditsu haditsan, saya tidak akan mengambil hadis, ambil hadis. Anehnya Imam Bukhari yang difitnah, yang marah Imam Muslim. Kan begitu. Imam Bukhari yang difitnah, tapi dia masih meriwayatkan dari Muhammad Yahya Az-Zuhli. Imam Muslim yang tidak difitnah, hanya membela gurunya saja, justru dia mengeluarkan dari Sahih Muslim seluruh periwayatan Yahya Az-Zuhli. Menunjukkan apa? Justru pembelaan Imam Muslim kepada Imam Bukhari luar biasa. Harusnya yang lebih sakit hati kan Imam Bukhari ya. Harusnya Imam Bukhari yang tidak meriwayatkan dari Yahya Az-Zuhli karena dia yang memfitnahnya. Tapi kenapa pula Imam Muslim yang kemudian mengembalikan seluruh catatannya Yahya Az-Zuhli dan tidak masukkan dalam Sahih? Menunjukkan apa? Pembelaan Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Makanya kemudian Imam Muslim mengatakan, la yubghiduka illa hasid wa ashhadu an laisa fid dunya mithluk. Tidak ada yang membencimu wahai Bukhari kecuali orang yang hasad, dan saya bersaksi tidak ada orang yang seperti kamu di dunia ini. Ya, begitu hasadnya para ulama, ya ulama ya. Hasadnya para pedagang, hasadnya tukang bengkel, ya sesama tukang bengkel. Tak mungkin tukang bengkel hasad sama ulama, nggak nyambung ya. Jadi sesama para ulama, sesama profesi seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala bagaimana beliau menjelaskan hubungan Imam Muslim dengan Bukhari. Yaqulu Daruqutni, laula al-Bukhari ma raha muslimun walajah. Kalaulah bukan karena Imam Bukhari, tidak pernah datang orang namanya Muslim itu. Tidak pernah datang orang yang namanya Muslim. Kemudian wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ittafaqal ulama
ala anna al-Bukhari ajallu min Muslimin fil ulum wa a'rafu bi sina'atil hadithi wa anna Musliman tilmidhuhu wa khirrijuhu wa lam yazal yastafidu minhu wa yatba' atharahu. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sepakat para ulama, terjadi konsensus para ulama bahwa Imam Bukhari adalah imam yang lebih mulia dibandingkan Muslim dari segi pengetahuan, termasuk pengetahuan Bukhari tentang hadis, dan Muslim adalah tilmidnya, masih muridnya, dan senantiasa mengambil istifadah dari Imam Bukhari dan mengikuti jejak-jejaknya. Artinya bahwa Imam Muslim tidak bisa dipisahkan dari Imam Al-Bukhari, karena dia adalah guru yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Kemudian di antara syuyukhnya, di antara guru-gurunya, Imam Muslim ini tadi saya katakan di awal dilebihkan dari kawan-kawan talabatul ilmi dari segi rihlah, karena Imam Muslim sekali lagi diberikan rizki yang banyak. Dia seorang tujar, pedagang. Jadi Imam Muslim itu seorang pedagang, dan pedagang sukses sampai jadi orang kaya Naisabur. Tetapi walaupun demikian dia tidak lupa dengan fuqara wal masakin. Makanya dikenal di Naisabur sebagai Muhsinu Naisabur. Imam Muslim itu dikenal di Naisabur itu orang yang paling dermawan. Walaupun kaya tapi dermawan gitu. Karena kalau orang kaya dermawan pasti dicintai orang. Kalau sudah kaya bakhil, wah, udah diludai orang biasanya. Lah Imam Muslim ini sebagai Muhsinun Naisabur, artinya dia orang yang paling dermawan di Naisabur, karena memang seorang tajir pedagang, seorang pedagang sukses. Tetapi walaupun dia menjadi pedagang yang sukses, tidak menghalangi Imam Muslim menjadi ulama hadis. Justru dengan kekayaannya dia rehlah ke sana kemari. Bahkan dijelaskan di antara bilangan gurunya adalah mi'atan wa ishruna rajulan. Dalam Sahih Muslim saja dia menyebutkan gurunya sampai 220 masyayikh. Kemudian juga di antaranya Imam Abu Quraisy Al-Hafidh mengatakan, hufadud dunya arba'ah. Orang yang paling hadis, yang paling hafal hadis di dunia ini 4 orang. Orang yang paling hafal hadis di dunia ini hanya 4 orang saja. Kemudian yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi yang merupakan muhaddis di negeri Rai. Kemudian Muslim Ibn Hajjaj, seorang muhaddis dari Naisabur. Kemudian Abdullah Ad-Darimi, seorang muhaddis di Samarkand. Dan Muhammad Ibn Ismail atau dikenal Imam Bukhari, seorang muhaddis dari Bukhara. Katanya Abu Quraisy Al-Hafidh yang mengatakan bahwa di dunia ini yang paling banyak hafalan hadis dari Rasul hanya 4 saja. Di Rai Abu Zur'ah Ar-Razi, kemudian di Naisabur Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim, kemudian di Samarkand Abdullah Ad-Darimi, dan di Bukhara Muhammad Ibn Ismail atau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Imam Muslim ini memulai rihlah dalam talabul ilminya ketika usia 14 tahun. Jadi biasa para ulama kalau belajar maka akan belajar dari ulama negerinya dulu. Setelah kemudian ilmu-ilmu dari ulama negerinya diserap semuanya, baru ketika usia 14 tahun Imam Muslim pun kemudian safar ke Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Kemudian belajar dengan para ulama di situ. Kemudian setelah itu dia rihlah ke Basrah, kemudian rihlah ke Kufah, kemudian rihlah ke Baghdad, kemudian rihlah ke Rai, sampai ke Mesir, sampai ke Syam. Lah dari sinilah maka Imam Muslim banyak berjumpa dengan ratusan para ulama besar. Dari situlah maka Imam Muslim banyak mengambil hadis dari mereka.
Ada yang mengatakan bahwa ketika Imam Muslim memulai rihlahnya, dikatakan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Muslim itu pertama safar ke Basrah dulu. Ke Basrah dulu, ketika itu usianya 14 tahun. Dari Basrah kemudian ke Hijaz, maksudnya untuk melaksanakan haji. Kemudian setelah melaksanakan haji tidak pulang di Hijaz, kemudian dia pun belajar hadis kepada para ulama hadis yang ada di Mekah dan juga ulama hadis yang ada di Madinah. Baru setelah itu kata Imam Suyuti dia safar ke Mesir, dia safar ke Syam, dia safar ke Irak, kemudian dia kembali ke Rai, kemudian ke Khurasan, akhirnya kemudian kembali kepada Naisabur dan menjadi alim ulama Naisabur. Yang menarik adalah kematiannya. Imam Muslim ini meninggal aneh, berbeda dengan para ulama yang lainnya. Jadi Imam Muslim suatu ketika memikirkan satu hadis. Jadi ada orang yang bertanya tentang satu hadis, dipikirkan satu hadis itu, dia mencoba menelaah satu hadis ini. Lah ketika kemudian dia menelaah satu hadis, kemudian didatangkan kurma yang banyak, makanan yang banyak itu ya, satu keranjang kurma diletakkan di sampingnya. Jadi saking asiknya dia baca hadis, diambil kurma, satu keranjang habis kurma itu. Akhirnya dia kekenyangan. Sebab kekenyangan itulah sebab kematian. Jadi Imam Muslim itu mati karena kekenyangan. Bayangkan coba. Dia beda dengan ulama yang lainnya. Jadi saking khusyuknya nelaah satu hadis itu, mutip satu kurma satu akhir satu keranjang habis. Sampai sudah habis satu keranjang besar itu karena dia nggak sadar menelah satu hadis saking khusyuknya gitu ya. Akhirnya kekenyangan sakit. Sebab kekenyangan ini kata para ulama itulah sebab kematian Imam Muslim. Karena kekenyangan. Cuman beda kekenyangannya kita dengan kekenyangannya Imam Muslim ya. Kalau Imam Muslim kekenyangan karena menelaah hadis, ngemil gitu ya, sambil ngemil gitu. Kalau kita ngemilnya sambil nonton TV, matinya sambil nonton TV, kan beda. Maka harus dibedakan kematian Imam Muslim. Nah, di antara karya-karya beliau, Imam Muslim ini sebenarnya adalah pakar tentang masalah ilal dan jar wa ta'dil. Tetapi karena sangat terkenal musnad as-sahih atau disebut dengan sahih Muslim, makanya kemudian karya yang paling fenomenal yang kemudian diakui ulama dunia adalah sahih Muslim, padahal karyanya banyak ya. Di antaranya Kitabul Ilmi, Kitabul Wuhdan, Kitabul Afrad, Kitabul Aqran, Kitabul Mufradat, Kitabul Ilal, banyak karya-karya beliau. Tetapi karena yang paling fenomenal adalah sahih Muslim, dan itulah yang kemudian diakui oleh ulama dunia. Bahkan dijelaskan dia adalah kitab kedua tersahih setelah Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'atil ummatu ala sihhati hadainil kitabainil Bukhari wa Muslim wa wujubul amali bi ahaditsihima. Sepakat para ulama tentang sahihnya dua kitab ini, maksudnya Bukhari dan Muslim, dan wajib beramal dengan hadis-hadis yang dicantumkan oleh keduanya. Kemudian juga dijelaskan Al-Imam As-Sakhawi, Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim as-sahul kutub ba'da kitabillah. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan dikatakan Imam Al-Haramain atau Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, "Lau halafa insanun bi talaqi imra'atihi anna ma fi sahihaini mimma hakama bi sihhatihi fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lama alzamathu talaqu li ijma'i ulama'il muslimina ala sihhatihi." Kalaulah seseorang itu bersumpah telah menceraikan istrinya, sesungguhnya apa yang ada dalam dua sahih itu menghukumi tentang sahnya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dua kitab itu telah melazimkan talak karena
adanya kesepakatan para ulama kaum muslimin tentang sahnya semua hadis yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan banyak lagi karya-karya beliau, bahkan Sahih Muslim ini sampai-sampai disyarah oleh banyak para ulama, sampai syarahnya itu mencapai 64 syarah dalam bahasa Arab dan 5 syarah dalam bahasa selain Arab. Di antara syarahnya adalah Al-Muallim bi Fawaidi Kitab Sahih Muslim karya Muhammad ibn Ali Al-Maziri. Kemudian juga Ikmal Al-Muallim fi Syarh Sahih Muslim karya Al-Qadi Iyad ibn Musa. Kemudian Al-Minhaj fi Syarhil Jami' As-Sahih lil Husain ibn Hajjaj. Kemudian juga Mukammil Ikmal Al-Kamal Muhammad ibn Yusuf. Kemudian juga Syarh Asy-Syaikh Ali Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi. Kemudian juga Sirajul Wahhaj min Kashfi Mutalabati Sahih Muslim Ibn Hajjaj karya Siddiq Hasan Khan, seorang ulama yang mati dibom oleh orang yang tidak suka dengan beliau. Siddiq Hasan Khan itu ma'ruf ya. Jadi ketika dia mencatat di rumahnya, dia tidak disukai oleh musuh-musuhnya, dibom rumahnya dan meninggal. Siddiq Hasan Khan banyak karyanya ya, karena banyak orang-orang yang pengikut hawa nafsu dan juga ahlul bid'ah wal ahwa tidak suka dengan cara beliau, banyak membantah. Akhirnya ketika beliau di rumah sedang nulis, diletakkan bom, hancur rumahnya ya. Tapi karya beliau luar biasa, Siddiq Hasan Khan ini terkenal. Nah, beliau juga menyarah kitab Sahih Muslim namanya Sirajul Wahhaj. Wallahu alam, ini diantara biografi singkat karena saya harus ke radio hang ya jam 6.